Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membahas firman Tuhan dengan judul Tuhan Tidak Berubah. Kita lihat di Mazmur 102, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudaraku, rasanya susah untuk memahami Tuhan yang maha kuasa, tidak berubah selama-lamanya. Karena ya kita diciptakan dalam satu kodrat yang terbatas dalam memahami sesuatu dalam banyak hal. Gitu ya. Jadi memahami kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itu bukan merupakan satu hal yang gampang gitu. Faktanya dunia ini ya berubah sesuai dengan waktu yang berjalan. Nah, saya barusan melihat satu YouTube ya tentang bagaimana Yerusalem, di mana itu didirikan Daud ketika Israel pecah menjadi dua dan disebut sebagai kota raja begitu. Sejak berdirinya ya, di mana itu merupakan bagian dari tanah perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Abraham sampai saat ini ya, itu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Bahkan di tempat itu dibangun oleh Salomo satu bait suci. Kalau kita lihat bait suci itu Allah hadir di situ, ya. Luar biasa kehadiran Allah di situ. Tapi nyatanya di mana Allah hadir itu begitu banyak kali dihancurkan oleh perbuatan manusia, bahkan apa namanya bait suci itu dibangun, dihancurkan, dibangun zaman Nehemia, dihancurkan lagi, dibangun lagi, sampai akhirnya dihancurkan ketika sesudah Masehi oleh bangsa Romawi. Ya. Kita tidak bisa membayangkan satu tempat di mana di sana ada kemuliaan Allah, akhirnya hancur, dan itu merupakan satu proses yang berulang, menunjukkan perubahan itu terjadi. Bahkan di mana Allah hadir pun ketika itu dinyatakan di dunia ini sifatnya tidak kekal, sedang tetapi Allah sendiri adalah Allah yang kekal. Nah, satu hal yang bisa kita lihat bagaimana kesetiaan Allah itu luar biasa, ya, ketika Allah memanggil kembali orang Israel yang sudah terserak di Mesir. 400 tahun ya, bangsa itu di Mesir dalam kondisi yang susah sebagai budak, itu bukan waktu yang pendek. Bahkan bangsa itu mungkin sudah lupa sejarahnya atau janji Tuhan yang pernah diberikan oleh anak-anak Yakub itu. Tetapi mengapa Allah memanggil kembali bangsa itu ke tanah perjanjian yang sejak semula dijanjikan kepada Abraham? Ya karena alasan Allah itu setia. Janjinya tidak ada satupun pihak yang bisa menggagalkannya. Sekalipun bangsa itu sudah melupakan janji itu, dia sudah menderita satu kerusakan mentalitas. Kita kita bisa membayangkan ya kalau 400 tahun disiksa, dianiaya dalam posisi yang susah, diperlakukan tidak adil. Apakah dalam pikiran bangsa itu masih menunjukkan satu kemuliaan Allah? Tentu tidak. Dia sudah tidak bisa lagi membayangkan Allah yang besar, Allah yang memiliki janji setia, Allah yang penuh kasih. Adanya adalah satu usaha, satu kemarahan, satu hal yang
menunjukkan ketidakpuasan dan lain sebagainya yang ada pada jati diri bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dibuktikan sudah kesetiaan Allah yang tidak berubah. Bagaimanapun kondisi saat itu bangsa ini, tapi nyatanya Allah memanggil kembali bangsa itu ke tanah perjanjian. Itu merupakan satu gambaran yang sempurna bagaimana Allah itu memiliki tahun-tahun yang tidak berkesudahan dan dia tetap sama dalam kesetiaan akan janjinya. Nah demikian Bapak Ibu Saudara, Allah itu sudah berjanji pada kita semuanya. Ya, di Yohanes 15 ayat 16 katanya, bukan aku memilih kamu, akulah yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku sudah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan. Itu adalah janji yang diucapkan Allah. Sekalipun pikiran kita barangkali tidak sanggup menangkap. Bagaimana mungkin saya yang lahir di tahun atau di abad 20, Allah sudah berjanji bahkan dunia belum dijadikan. Tetapi itu kata firman. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu kata firman. Dan itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah dipengaruhi oleh frame waktu seperti kita. Kita punya umur 70 tahun. Tetapi Allah tidak memiliki batasan itu. Dan dia yang sudah mengatakan bahwa dia yang memilih kita. Dia yang menetapkan kita untuk berbuah. Dia yang menetapkan kita untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk memahami. Memang susah rasanya untuk memahami kesetiaan Allah, ketidakberubahan Allah akan janjinya di dalam hidup kita. Tapi manakala kita tetap tinggal dalam janji itu, kita tetap mempercayai janji itu, dan kita tetap tinggal dalam panggilannya, kita akan membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Sekalipun kita menghadapi satu masa yang susah, kondisi yang tidak seperti kita harapkan, tapi di sini dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ada dua hal di sini. Satu adalah pencobaan itu dibiarkan tidak lebih besar dari kekuatan kita. Dan yang kedua adalah dia yang memberikan kekuatan yang baru. Itu adalah sifat Allah yang setia. Karena dia sudah memilih kita, menetapkan kita, menjadikan kita orang-orang yang mempercayai dia. Di mana kata percaya kepada dia adalah kita orang-orang yang akan pasti mendapatkan janji setianya itu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.